Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Suruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 6. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan membuat video penjelasan tentang memahami MSDS, mengidentifikasi simbol bahaya untuk bahan kimia, dan mengidentifikasi bahan kimia berbahaya untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Manajemen K3 dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admi Nababan SP.MSI. MSDS adalah dokumen yang dibuat khusus tentang suatu bahan kimia, mengenai pengenalan umum, sifat-sifat bahan, cara penanganan, penyimpanan, pemindahan, dan pengelolaan limbah buangan bahan kimia tersebut. Adapun arti dari simbol MSDS adalah bagian sebelah kiri berwarna biru menunjukkan skala bahaya kesehatan, bagian sebelah atas berwarna merah menunjukkan skala bahaya kemudahan terbakar, bagian sebelah kanan berwarna kuning menunjukkan skala bahaya reaktivitas, bagian sebelah bawah berwarna putih menunjukkan skala bahaya khusus lainnya. Adapun masing-masing bagian akan terisi dengan angka skor tertentu dengan nilai 0, 1, 2, 3, atau 4 tergantung dari tingkat bahaya bahan kimia. Skor 0 mengindikasikan bahan kimia tidak berbahaya, sedangkan skor 1 menunjukkan bahaya pada level rendah dan skor 4 menunjukkan bahan tersebut termasuk berbahaya. Untuk MSDS yang dibuat dalam file teks, maka tanda bahaya dituliskan dalam bentuk 4 atau 3 berturutan sebagai berikut: 4, 1, 1, 0 atau 4, 1, 1. Adapun arti tingkat bahaya, yang pertama ada bahaya terhadap kesehatan, skornya 4, di mana bahan kimia yang dengan sangat sedikit paparan atau exposure dapat menyebabkan kematian atau sakit parah. Pada skor 3, bahan kimia yang dengan sedikit paparan dapat menyebabkan sakit serius atau sakit parah. Kemudian pada skor 2, bahan kimia yang dengan paparan cukup intens atau berkelanjutan dapat menyebabkan kemungkinan sakit parah atau penyakit nahun. Adapun skor 1, bahan kimia yang dengan terjadinya paparan dapat menyebabkan iritasi atau sakit. Kemudian pada skor 0, bahan kimia yang akibat paparan termasuk dalam kondisi terbakar tidak mengakibatkan sakit atau bahaya kesehatan. Selanjutnya ada bahaya kemudahan terbakar. Pada skor 4, bahan kimia yang akan teruapkan dengan cepat atau sempurna pada tekanan atmosfer dan temperatur kamar, atau bahan kimia yang segera terediffrasi di udara dan bahan kimia tersebut akan terbakar dengan cepat. Adapun pada skor 3, bahan kimia berupa cairan atau padatan yang dapat menyala pada semua temperatur kamar. Pada skor 2, bahan kimia ini harus dipanaskan atau dikondisikan pada temperatur tinggi tertentu sehingga dapat menyala. Adapun skor 1, bahan kimia ini harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum nyala dapat terjadi. Skor 0, bahan kimia yang tidak dapat terbakar. Adapun pada bahaya reaktivitas, pada skor 4 ini bahan kimia yang secara sendirian memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi dan menimbulkan ledakan atau bereaksi pada tekanan dan temperatur normal. Pada skor 3, bahan kimia yang secara sendirian memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi dan menimbulkan ledakan atau bereaksi tetapi membutuhkan bahan inisiator atau harus dipanaskan pada kondisi tertentu sebelum inisiasi, atau bahan yang bereaksi dengan air dan menimbulkan ledakan. Pada skor 2, bahan kimia ini segera menunjukkan perubahan kimia drastis akibat kenaikan temperatur atau tekanan atau reaksi secara cepat dengan air dan kemungkinan membentuk campuran bahan peledak dengan air. Pada skor 1, bahan kimia yang secara sendirian stabil tapi tidak dapat menjadi stabil akibat kenaikan temperatur atau tekanan. Pada skor 0, bahan kimia yang secara sendirian stabil kecuali pada kondisi nyala api dan bahan tidak reaktif air.
Adapun fungsi MSDS, yang pertama, seberapa penting MSDS ini? Data dari MSDS sangat penting dalam penyimpanan, pengamanan, pemakaian, pembuangan zat kimia. Data MSDS merupakan protokol standar keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian fungsi MSDS ini juga dapat mendukung budaya terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja. Requirement MSDS. Nah, adapun dari requirements ini adalah merupakan requirement for each chemical, kemudian require lab technological, dan juga ada beberapa lainnya. Kemudian isi dari MSDS ini berupa informasi umum tentang komponen yang berbahaya, kemudian data fisika tentang data kemudahan terbakar dan ledakan, tentang data reaktivitas, kemudian tentang bahaya kesehatan, prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan limbah, adanya perlindungan bahan kimia, kemudian penanganan awal kasus, dan juga data tentang transportasi. Kemudian ada mengenai isi-isi MSDS ini yang berupa informasi umum, yaitu tentang produk, misalnya tanggal pembuatan, alamat produsen ataupun supplier, nomor seri kasnya atau chemical abstract serial number, kemudian nama kimia, nama perdagangan, dan sinonim. Kemudian isi MSDS mengenai informasi tentang komponen bahaya, yaitu mengenai batas paparan tiap komponen, komposisi, kemudian adanya tentang berat umum. Kemudian informasi mengenai data fisika, yaitu seperti titik didih, tekanan uap, kerapatan uap, kemudian titik beku. Kemudian adanya informasi tentang data daripada kemudahan terbakar dan juga ledakan, seperti titik nyala, batas kemampuan terbakar, dan juga batas temperatur rendah yang menimbulkan ledakan, dan juga sebaliknya batas yang bertemperatur tinggi yang dapat menyebabkan ledakan. Kemudian informasi tentang data reaktivitas, yaitu seperti stabilitas bahan, kemudian pengaturan lokasi penempatan bahan produk, dekomposisi yang berbahaya, kemudian produk polimerisasi yang berbahaya juga. Kemudian adanya informasi tentang bahaya kesehatan. Nah, ini berupa efek terkena dari paparan yang berlebihan, kemudian adanya pertolongan pertama akibat kecelakaan, kontak pada mata, kemudian kontak pada kulit, kemudian terhirupnya pada pernapasan. Nah, adapun isi MSDS pada informasi prosedur pengumpulan pengolahan, yaitu langkah-langkah yang harus diambil untuk mengambil atau mengumpulkan limbah. Kemudian prosedur pengolahan dan pengolahan limbah di lapangan, prosedur pengolahan dan pengelolaan limbah di laboratorium, kemudian metode pemusnahan limbah bahan kimia. Kemudian pada informasi perlindungan bahan kimia seperti perlindungan respiratori, kemudian ventilasi, sarung tangan perlindungan mata, dan lain sebagainya ke arah APD atau alat pelindung diri. Kemudian ada data transportasi, yaitu nama dan jenis transportasi, kemudian juga tanda kelas bahaya, kemudian tanda bel, tanda merek, kemudian prosedur darurat akibat kecelakaan, kemudian juga prosedur bagaimana jika terjadi kecelakaan, dan juga cara untuk memberikan pertolongan pertama. Untuk MSDS yang dibuat dari beberapa penyusun sering berbeda dalam hal urutan penyajian, penonjolan, dan prioritas materi. Tidak memuat beberapa prosedur pendukung atau detail proses yang berlaku standar tidak dituliskan secara lengkap. Meskipun demikian, pengguna atau mahasiswa dapat merujuk MSDS dari beberapa sumber untuk dikomparasikan sehingga saling melengkapi. Pengelolaan MSDS oleh mahasiswa meliputi: yang pertama, inventarisasi bahan-bahan kimia yang terkait dengan riset yang dilakukan. Yang kedua, pengumpulan data dan penelusuran dokumen MSDS.
Yang ketiga, modifikasi MSDS. Yang keempat, implementasi MSDS. Aplikasi MSDS yaitu mengajukan kepada kimia dan farmasi, kedokteran, pertanian, pangan, teknik, dan lingkungan. Bidang kimia dan farmasi. Dalam bidang kimia, penelitian dapat dilakukan untuk keperluan sintesis, analisis, pengujian, atau kajian eksperimental kimia lainnya. Secara umum, MSDS yang diharuskan diperhatikan meliputi bahan kimia yang memiliki potensi bahaya cukup besar seperti sebagai pelarut karena potensi kemudahan untuk terbakar, bahan organik fosil misal sianida, gas-gas beracun atau mudah terbakar, garam-garam beracun seperti arsen, merkuri atau selenium dan lain-lain. Bidang pertanian. Pertanian di bidang pertanian melibatkan pemakaian bahan kimia dalam jumlah cukup intensif seperti pemakaian pupuk, pestisida seperti insektisida, herbisida, fungisida, nematisida, rodentisida, serta bahan pemberantas lainnya. Dalam bidang kedokteran, beberapa penelitian di bidang kedokteran seringkali menggunakan pemakaian bahan kimia meskipun seringkali hanya dalam jumlah kecil. Akan tetapi, untuk keperluan pembiusan atau keperluan lain-lainnya menggunakan gas-gas tertentu seperti oksigen, kloroetilen, ester, dan lain-lain. Dalam bidang pangan, riset dalam bidang pangan menggunakan bahan kimia seperti bahan berfungsi untuk adatif, pengawet, emulgator, bahan perwarna, bahan pemberi rasa atau aroma, bahan pengatur tekstur, dan lain-lain. Dan bidang teknik, untuk rekayasa dalam bidang kimia melibatkan riset, kajian, produksi, dan instalasi proses produksi, maka dokumen MSDS dapat membantu sebagai bahan pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam bidang lingkungan, untuk riset bidang lingkungan, dokumen MSDS sangat penting dan membantu khususnya untuk pengumpulan dan pengelolaan buangan bahan kimia serta pemusnahan limbah.